5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 di tema 9 benda-benda di sekitar kita, subtema 2 benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan gambar keluarga Siti berikut ini. Nah, mereka sedang membersihkan rumah mereka ya adik-adik ya. Minggu pagi Siti itu membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruang keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu dibantu oleh adiknya. Banyak barang dalam ruang keluarga Siti. Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer. Nah, televisi, radio, dan komputer sengaja ayah Siti taruh di ruang keluarga. Tujuannya agar semua anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu ruangan meskipun berbeda-beda aktivitas. Saat keluarga Siti membersihkan rumah, mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio. Di ruang keluarga, Siti itu sering ditemani ayah untuk mencari informasi dari internet melalui komputer adik-adik. Sementara itu, adik didampingi ibu duduk di kursi nonton televisi. Keluarga Siti ini hidup dengan rukun adik-adik. Kerukunan keluarga Siti juga tampak saat bekerja sama membersihkan rumah. Nah, ini tadi ya keluarga Siti yang hidup rukun adik-adik ya. Nah, di ruang keluarga rumah Siti tadi ya, itu ada beberapa alat elektronik. Nah, Siti membersihkannya dengan hati-hati. Apa sajakah alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti? Nah, tadi ada radio, ada televisi, dan ada komputer ya adik-adik ya. Yang pertama adalah televisi. Apakah adik-adik punya televisi di rumah? Pasti punya ya. Nah, sebagai salah satu media elektronik, televisi ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat adik-adik. Televisi ini berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi itu memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan di televisi itu adalah iklan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, iklan itu telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Televisi itu mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan. Nah, oleh karena itu, iklan melalui televisi itu lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Televisi itu sebagai media audio visual ya. Audio visual itu yang bisa kita dengar dan bisa kita lihat adik-adik. Menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks sehingga itu dapat menarik perhatian masyarakat. Itu pertama, televisi. Yang kedua adalah radio. Nah, sama halnya dengan televisi, radio ini juga memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda.
Bukti bahwa radio itu mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda itu terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasangan iklannya. Nah, iklan radio itu berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata atau voice dan efek suara atau sound effect. Nah, iklan radio itu hanya dapat didengar adik-adik, tidak dapat dilihat seperti iklan di televisi. Oleh karena itu, radio dikenal dengan media audio. Media audio itu adalah media yang bisa kita dengar saja. Kalau televisi tadi kan audio visual, berarti bisa didengar dan bisa dilihat. Berikutnya adalah komputer. Nah, adik-adik, seperti televisi dan komputer, seperti televisi dan radio. Nah, komputer ini juga termasuk media elektronik. Komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Nah, komputer itu mampu menerima input dan memproses input itu menjadi instruksi yang sesuai. Nah, nanti kalian akan bisa belajar tentang komputer ini. Lalu di sini adik-adik, dengan adanya komputer ini kita bisa menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, ketika dihubungkan dengan layanan internet nih adik-adik, komputer itu bisa menjadi sarana promosi atau bisa juga untuk iklan bisnis. Banyak perusahaan besar, pribadi, dan pengusaha yang menggunakan layanan internet di komputernya itu untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya. Nah, layanan internet di komputer itu sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dan biayanya itu sangat murah adik-adik. Nah, itulah tadi peralatan elektronik yang berada di ruang keluarga Siti. Nah, televisi, radio, dan layanan internet di komputer ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau sarana iklan. Nah, oleh karena itu ada istilah iklan elektronik adik-adik. Nah, berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik, televisi, radio, dan layanan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Nah, masih ingatkah adik-adik dengan pengertian dari iklan elektronik? Tentunya masih adik-adik ya, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas nih tentang iklan elektronik. Apa yang dimaksud dengan iklan elektronik? Nah, iklan elektronik itu adalah iklan yang ditayangkan melalui alat-alat atau media elektronik ya, seperti tadi televisi, radio, ataupun komputer. Nah, dalam menyajikan iklan elektronik adik-adik ada beberapa unsur ya, unsur iklan yang harus dipenuhi. Karena apa? Ya agar menarik perhatian masyarakat. Yang pertama unsurnya adalah perhatian atau attention. Nah, iklan itu yang baik itu harus mampu menarik perhatian masyarakat pada umumnya. Ya kalau tidak mampu menarik ya nanti produk yang dijual juga tidak akan laris adik-adik. Lalu yang kedua unsurnya adalah minat atau interest. Nah, setelah mendapat perhatian, unsur iklan itu harus ditingkatkan menjadi minat. Nah, apabila minat itu sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu dari penontonnya. Nah, nanti kalau penontonnya itu pengen tahu lalu membeli barang itu misalnya dari iklan yang ditayangkan, nah itu nanti perusahaannya akan untung adik-adik. Lalu unsur yang ketiga adalah keinginan, desire. Nah, iklan itu hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Lalu yang keempat ada rasa percaya. Nah, ini ya, conviction. Nah, untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan itu harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Nah, kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Lalu unsur yang kelima adalah tindakan atau action. Nah, tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Itu tadi ya 5 unsur-unsur agar iklan itu menarik ya.
Adik-adik, kamu telah mengetahui nih unsur-unsur iklan secara umum. Sekarang coba sebutkan unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan internet. Nah, kalian bisa membuatnya seperti ini nih adik-adik ya. Unsur iklan elektronik misalnya di radio ya. Radio itu harus ada perhatiannya, ada minatnya, keinginannya, rasa percaya dirinya, ada tindakannya juga. Nah, kalian misalnya buat unsur-unsur iklan ini, unsur iklan elektronik yaitu radio, televisi, dan internet. Adik-adik, coba beri penilaian terhadap iklan elektronik berikut ini nanti. Nah, apakah iklan itu sesuai dengan unsur-unsur yang ada? Lalu sertakan pula alasan kalian terhadap penilaian iklan elektronik tersebut. Nah, contohnya nih adik-adik ya, Kak Citra ada gambarnya di sini. Nah, ini iklan, gambar iklannya. Nah, penilaian adik-adik bagaimana dari iklan ini? Apakah memenuhi 5 unsur tadi adik-adik? Nah, menurut Kak Citra, penilaian Kak Citra, iklan di atas itu kurang memenuhi unsur-unsur iklan elektronik. Kenapa tidak memenuhi? Karena iklan tersebut tidak menjelaskan apa saja keunggulan dari produknya. Otomatis tidak akan menarik bagi konsumennya adik-adik, dan nama produk, sehingga ya kurang menarik kalau dilihat adik-adik ya. Jadi iklan ini otomatis kurang memenuhi unsur-unsur iklan elektronik. Lalu kita lihat gambar iklan elektronik yang kedua, yaitu seperti ini. Bagaimana nih adik-adik penilaian kalian dari gambar iklan berikut ini? Menurut Kak Citra, ini iklannya sudah cukup menarik. Mengapa kok sudah cukup menarik? Karena di dalamnya itu terdapat penjelasan dari keunggulan produknya, lalu ada nama produknya, lalu ada gambar produknya, dan gambarnya itu sangat menarik. Jadi attention itu, menarik perhatian itu sangat penting, dan menimbulkan minat orang yang melihat iklan itu untuk membeli itu juga penting. Lalu kita lihat gambar yang ketiga. Di sini ya ada speed up, diskon 50%. Kini super cepat dengan bonus konten super berlimpah. Nah, ini menurut kalian ini iklan yang menarik tidak sih? Nah, iklan tersebut sangat menarik perhatian juga. Mengapa menarik perhatian? Karena di sini ada keunggulan produk, lalu ada nama produknya speed up, dan gambar produk, sehingga menarik perhatian. Apalagi di situ ada tulisan diskon 50% diperjelas. Nah, itu bisa menarik perhatian dari para konsumen. Adik-adik, Siti dan adik selesai membersihkan ruang keluarga. Ibu dan ayah pun selesai membersihkan halaman dan lingkungan rumah. Saatnya keluarga Siti untuk beristirahat. Nah, Siti dan keluarganya ini beristirahat di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sebelum menyajikan minuman, ibu menanyakan minuman yang diinginkan oleh ayah, Siti dan adik. Ternyata minuman yang diinginkan ayah, Siti dan adik itu berbeda-beda. Ayah ingin kopi panas, Siti ingin minum air putih dingin, dan adik itu ingin es teh. Nah, berbeda lagi dengan minuman yang diinginkan Ibu Siti. Ibu Siti itu menginginkan teh panas. Jadi ada perbedaan minuman ya adik-adik ya. Nah, Siti membantu ibu menyiapkan minumannya. Ibu menyiapkan hidangan kecil. Ibu ingin membuat bakwan adik-adik. Nah, adonan bakwan sudah ibu siapkan sebelum memulai bekerja bakti membersihkan rumah tadi. Jadi ibu itu tinggal menggorengnya. Nah, ini adalah adonan bakwan yang siap digoreng oleh ibu. Tentunya adik-adik tahu ya adonan bakwan ya. Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang dibuat oleh Ibu Siti. Nah, adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran itu tidak tercampur secara merata adik-adik. Nah, materi dalam adonan itu sifat dan bentuknya masih kelihatan. Nah, berdasarkan ciri adonan tersebut, maka kita bisa mengetahui bahwa adonan bakwan yang siap digoreng oleh Ibu Siti ini merupakan campuran heterogen. Masih ingat ya? Nah, ibu segera menggoreng adonan bakwan tersebut. Sementara itu, Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman. Inilah minuman yang dibuat oleh Siti adik-adik. Yang pertama adalah air dalam gelas
ini es ya, air es gitu ya. Nah, air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Nah, air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuknya. Oleh karena itu, air putih dalam gelas itu termasuk dalam zat tunggal. Lalu berikutnya ada segelas es teh yang dibuat oleh Siti merupakan zat campuran heterogen. Mengapa heterogen? Nah, contoh campuran heterogen adalah antara teh dengan air. Selain itu ada perasan jeruk nipis dan es. Jadi di sini ada zat campurannya. Berikutnya adalah segelas kopi yang dibuat Siti. Pada gambar ini merupakan perpaduan dari 3 materi, yaitu ada air, ada gula putih, dan ada bubuk kopi. Perhatikan dasar kopinya atau dasar gelasnya adik-adik pada adonan kopi tersebut. Nah, dalam dasar gelas itu biasanya tampak ada endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Nah, berdasarkan ciri dari adonan kopi tersebut dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk dalam zat campuran heterogen. Nah, yang keempat, segelas teh manis yang dibuat Siti ya pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, teh, dan gula putih. Nah, perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas itu tampak tercampur merata dan sempurna. Materi air teh, gula ya, air teh dan gula ini tidak memisah. Nah, berdasarkan ciri teh manis tersebut, maka bisa kita pahami bahwa teh manis ini termasuk dalam zat campuran homogen. Nah, adik-adik telah mengetahui nih beberapa contoh zat pada materi. Sekarang coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian contoh lain dari zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen. Nah, berikan ya alasan mengapa materi tersebut masuk dalam zat tunggal atau zat campuran homogen atau zat campuran heterogen. Nah, contohnya seperti ini nih adik-adik laporannya ya. Misalnya yang termasuk dalam zat tunggal itu apa saja? Oh, misalnya ada tembaga, berlian, ada gula murni, garam dapur, baking soda, besi, air, emas murni, ya, sulfur atau belerang, dan timah. Alasannya apa? Karena komposisinya tetap dan memiliki sifat yang sama dan konsisten di seluruh bagiannya. Lalu yang termasuk dalam zat campuran homogen itu ada kuningan, ada stainless steel, tenol, cuka, lalu ada baja, ada air garam, air sirup, air teh ya, udara, perunggu. Mengapa? Karena tidak terlihat lagi batas-batas antara zat-zat yang dicampurkan. Misalnya kamu mencampur air dengan gula, ya otomatis tidak akan terpisah itu. Nah, itu adalah zat campuran homogen. Sedangkan untuk zat campuran heterogen itu contohnya campuran kapur dengan pasir, adonan cor beton ya, pizza, air kapur, air kopi tumbuk, es dawet, es campur. Mengapa? Karena masih terlihat bidang batas antara zat-zat yang dicampurkan, maka disebut dengan zat campuran heterogen. Nah, adik-adik, Siti dan Ibu selesai bersamaan. Siti dan Ibu membawa air dan hidangannya ke ruang tamu. Sementara itu ayah dan adik itu sedang menonton pertunjukan tari di televisi. Siti sangat tertarik nih pada tarian yang ditampilkan pada televisi tersebut. Nah, setiap tarian itu menampilkan berbagai variasi pola lantai. Masih ingatkah adik-adik apa yang dimaksud dengan pola lantai? Yuk kita ingat-ingat kembali adik-adik. Nah, ini ya, ini adalah tayangan televisi yang ditonton oleh keluarga Siti. Wah, bagus ya. Formasi penarinya berubah-ubah, teriak Siti. Pada waktu masih kecil, ayah Siti ini pandai menari. Ayah Siti juga sering ikut latihan menari di keraton. Oleh karena itu, ayah Siti paham betul apa yang diserukan oleh Siti. Ayah pun menanggapi seruan Siti. Itu yang dinamakan variasi pola lantai, nak. Lalu kemudian ayah menerangkan mengenai pola lantai kepada Siti.
Nah, adik-adik perhatikan dua gambar ini. Gambar pertama itu menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Jadi penarinya hanya satu. Sedangkan gambar yang kedua itu menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok atau penari berkelompok. Pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, garis lurus ini memberikan kesan sederhana tapi kuat, sedangkan garis lengkung itu memberikan kesan lembut tetapi lemah. Jadi masing-masing formasi itu ada kesan yang ingin ditampilkan. Nah, sekarang kita akan belajar pola lantai nih adik-adik. Pola lantai yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Nah, ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari itu membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Jadi titik-titik merah ini diumpamakan adalah penarinya adik-adik. Nah, pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus ini memberi kesan sederhana tetapi kuat. Nah, berikut ini gambar pola lantai vertikal. Lalu pola lantai berikutnya adalah diagonal. Nah, pada pola lantai diagonal, penari itu berbaris membentuk garis yang menyudut seperti ini adik-adik ya, ke kanan atau ke kiri. Ya, ini namanya pola lantai diagonal. Lalu pola lantai berikutnya adalah pola lantai garis melengkung. Nah, pola lantai garis melengkung ini penari itu membentuk garis lingkaran. Pola lantai lengkung luar, ini lengkung luar ya, bukan ular, dan pola lantai angka 8. Nah, ini berikut ini adalah contoh pola lantai garis melengkung. Itu tadi ya, 3 contoh pola lantai yang ada. Nah, adik-adik bisa nih membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang ya. Lalu 5 orang tersebut membuat contoh ya dari bentuk pola lantai yang ditulis atau digambar di selembar kertas. Nah, kalian bisa peragakan bersama teman-teman kalian. Siti mengangguk-angguk setelah mendengar penjelasan ayahnya. Tidak lupa Siti berterima kasih kepada ayahnya. Ibu mengajak ayah, Siti, dan adik menikmati hidangan kembali sambil menonton acara televisi selanjutnya. Nah, tarian daerah merupakan kekayaan dari budaya Indonesia ya adik-adik ya. Sudah seharusnya kita itu peduli dengan tarian daerah. Bentuk kepedulian tarian daerah itu dapat ditunjukkan dengan cara menyaksikan tarian daerah, lalu mengamati gerak pola lantainya, bahkan dengan belajar tarian daerah. Siapa lagi yang akan peduli adik-adik terhadap kebudayaan negeri sendiri jika bukan kita sendiri adik-adik. Nah, coba renungkan jika warga negara Indonesia tidak ada yang mau mengenali daerah sendiri. Apa yang akan terjadi adik-adik kalau kita tidak mengenal tarian daerah kita? Tentu kita akan malu jika tidak mengenal tarian daerah Indonesia. Nah, justru orang-orang asing ya, kalau kalian lihat di YouTube itu ya, banyak orang-orang asing itu suka mempelajari dan pandai menari adik-adik, menari tarian dari Indonesia. Nah, artinya mereka itu juga tertarik. Mengapa kita tidak tertarik dengan tarian Indonesia? Padahal orang lain tertarik dengan tarian-tarian dari Indonesia. Mari adik-adik kita hargai budaya kita. Dan alangkah bagusnya jika di kelasmu itu banyak yang menguasai tarian daerah. Nah, kita akan bangga bukan? Mari kita pelihara budaya Indonesia. Adik-adik sudah mengetahui pengertian dari pola lantai tarian daerah. Nah, sekarang kamu coba cari contoh gerakan tarian daerah dari internet atau dari YouTube atau dari kaset video tarian daerah. Nah, kalian untuk menontonnya harus didampingi oleh bapak atau ibu atau saudara kalian. Tuliskan tarian yang kamu amati dan pola lantai dari tarian tersebut. Lakukan itu boleh secara berkelompok. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.